Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SD. Bertemu lagi dengan saya Harwan Iskandar pada hari ini dalam bincang tokoh, dan alhamdulillah pada hari ini kita mendapat sebuah kehormatan bisa ngobrol bersama Ketua Himpaudi Kabupaten Kepahyang. Kita pada hari ini mendapat sebuah kehormatan bisa ngobrol dengan Ibu Nurriana, adalah sebagai Ketua Himpaudi Kabupaten Kepahyang, yang kebetulan, dan bukan kebetulan sebenarnya, beliau ini adalah putri dari seorang tokoh Kabupaten Kepahyang yang semua orang tidak mungkin tidak kenal. Pertama karena beliau adalah Ketua Persedium Pemekaran Kabupaten Kepahyang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua beliau ini, Pak Zainul Himayang, adalah tokoh Masyumi, jika tidak salah, yang memang eksis pada masanya. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Nah, ini bisa diceritakan nih, sejak kapan nih aktif di dunia pendidikan anak usia dini ini? Kalau berbicara aktif di pendidikan anak usia dini sudah cukup lumayan lama. Cukup lama ya. Cukup lama, artinya berawal dari menjadi kepala TK Aisyah. Kepala TK Aisyah. Kabupaten. Waktu itu belum kabupaten, masih kecamatan. Masih kecamatan Kepahyang. Jadi belum pemekaran gitu ya. Belum. Jadi pada tahun 1995. Sudah lama. Artinya sekarang itu sudah cukup berapa tahun lama. itu? Sudah lama ya. Sudah lama. Jadi berawal dari TK Aisyah, kepala TK Aisyah, untuk sampai mencintai untuk anak usia dini, itu proses cukup panjang. Cukup panjang ya. Cukup panjang, cukup banyak perjuangan. Ya. Cukup banyak juga masalah yang artinya yang dihadapi. Jadi pada waktu itu sebenarnya tidak mau menjadi guru TK ya. Guru TK saat itu karena memang tidak terbiasa dari kecil, artinya untuk menghadapi anak-anak sampai kuliah ya. Jadi sehingga untuk bisa bergabung katakanlah di waktu itu di Taman Kanak-kanak itu memang suatu proses yang menurut saya saat itu berat karena yang pertama itu kalau TK zaman dahulu itu kan masuk jam 9 balik jam 10. Masuk jam 9 balik jam 10. Tetapi sewaktu itu ditunjuk, sebenarnya waktu itu memang ada satu perjanjian sebenarnya sama Ibu Rosmida, Ketua Pimpinan Aisyah waktu itu Rejang Lebong. Ada satu perjanjian itu karena tidak mau menjadi guru TK, jadi minta tempo itu selama 1 bulan. Kalau cocok lanjut, kalau tidak cocok ya stop. Jadi artinya memang waktu itu perjanjiannya tuh seperti itu. Nah, waktu di minggu pertama ada kejadian. Ada kejadian ini sebenarnya dengan anak-anak. Dengan anak-anak ini waktu itu kami masih lesehan, belum ada kursi, belum ada meja, tetapi lesehan itu di tempat pengajian ibu-ibu Aisyah. Jadi waktu itu ada anak yang tidak mau duduk. Tidak mau duduk ini akhirnya membuat anak kelamaan apa tuh? Kelamaan bukan duduk jongkok. Nah, kelamaan jongkok yang mengakibatkan tersungkur, pingsan. Nah, waktu pingsan itu guru berteriak, akhirnya dibawa ke kantor. Jadi anak itu ya diangkat
Nah, waktu itu yang tidak terbiasa menghadapi anak kecil, kulu kilir, bingung. Saat itu bingung. Ini dibawa ke puskesmas nanti takut ketahuan. Tidak dibawa, mau diapakan anak. Akhirnya adalah waktu ada nenek yang mau melihat cucunya. Jadi dia mengatakan, ibu anak tuh ngapo? Ibu anak nih lagi panik, anak ini pingsan apa-apa kayak gitu. Nah, oleh karena itu sang nenek mengatakan udah ambil bawang putih dan lain sebagainya, sehingga anak tuh siuman. Nah, hari itu langsung ke Curug. Artinya hari itu setelah pulang dari sekolah itu tidak pulang ke rumah, langsung ke Curug. Langsung ke panti asuhan waktu itu di Curug karena ibu tinggal di panti kan. Jadi menyampaikan dengan ibu, anak ada perlu. Kata ibu, perlunya apa? Kalau membicarakan anak TK stop, kalau membicarakan yang lain boleh. Anak datang cuman untuk membicarakan anak TK, bukan untuk yang lain-lain. Jadi ibu tidak mengizinkan anak masuk. Nah, waktu itu sampai mungkin sampai 45 menit itu dibiarkan di luar. Karena memang perjanjian kita itu 1 bulan. Jadi tidak boleh membicarakan itu. Jadi karena itu 1 minggu, karena menurut saya waktu itu ini penting karena menyangkut anak. Akhirnya karena sudah terlalu lama, ibu menyuruh masuk. Oke lah, kalau memang seperti itu. Mau cerita apa? Ceritalah yang masalah anak ini tadi. Ternyata Bu, anak tidak siap untuk menjadi katakan kepala TK. Nah, jadi rasanya nggak pas. Saya takut nanti banyak yang tidak cocok. Kata ibu, perjanjian 3 minggu lagi. 3 minggu baru kita bicarakan. Ibu siap apapun yang terjadi, apapun keputusan. Setelah 1 bulan. Setelah satu bulan. Oke, pulang nih. Pulang kata bapak sama ibu, kato anai dak suko ngajar TK. Tetapi ini pulangnya sore, berarti senanglah di TK. Seperti itu. Anak ngomong bukan senang, anak ada masalah sudah dari Curug. Nah, terus bla bla untuk menceritakan itu. Udah itu. Belum selesai saat itu. Karena terbiasa masuk jam 7. Pulang jam 10. Tetapi guru-guru agak mendongkol, mungkin biasa masuk jam 9 pulang jam 10. Ini masuk jam 7. Ini masuk jam 7, artinya dengan satu bersama-sama harus konsisten. Kalau memang saya ditunjuk kepala sekolah, kita harus masuk jam 7, pulang jam 10. Tetapi itu tadi dijalani mungkin tidak dengan hati, karena biasa masuk jam 9 pulang jam 10. Jadi banyak kendala-kendala itu. Terus yang sampai pada akhirnya setelah itu ngomonglah sama ibu, Cak Manona, Ana rasa nggak cocok Ana jadi guru seperti itu, guru TK. Tetapi ibu sangat yakin saat itu, ibu Rosmida itu sangat yakin. Tapi ibu doakan, Ana teruskan, pokoknya sampai nanti mentok atau memang ada masalah, Ana datang, ibu siap untuk menampung apapun permasalahan. Beriring waktu, mulai sedikit menyenangi dalam arti kata, nggak mungkin lah setiap saat kita melapor. Jadi setiap ada masalah itu memang kita selesaikan. Jadi diusahakan diselesaikan sendiri. Nah, alhamdulillah juga karena memang anak dari kecil itu oleh bapak itu kan organisasi itu kuat, sudah mulai. Tertempa. Jadi kalau bapak pergi ke Jogja ikut, itu langsung pergi ke Muhammadiyah.
langsung ke Muhammadiyah, terus lihat-lihat buku, baca buku, beli buku. Mulai dari baca buku, beli buku, itulah memahami, oh ini organisasi, oh ini sekolah, oh ini kalau TK Aisyah. Jadi mulai memahami, sedikit banyak mulai mencintai. Jatuh cintanya itu mungkin prosesnya sudah 5 tahun berlalu. Baru menikmati lah ya kira-kira gitu. Artinya baru merasa senang, merasa bahagia. Nah akhirnya waktu itu kan gedung belum dibangun. Jadi waktu itu juga di Aisyah, karena memang anak banyak waktu itu anak pernah mencapai ratusan murid. Nah udah mulai itu akhirnya dibangunlah gedung. Karena memang sudah cukup lama, artinya memang mau keluar dalam arti kata untuk TK. Karena memang anak waktu itu dari UMB, SMA, SMP Muhammadiyah memang bergerak di komplek Muhammadiyah. Iya, dibesarkan di keluarga dibesarkan di Muhammadiyah, tapi itu tinggal mengatur waktu karena sudah UMB tahun 95 udah buka kelas jauh di kita. Terus SMA, SMP, cuma SD saja yang tidak. Nah, tetap bergerak, akhirnya dari tahun 95, 2007 baru keluar dari TK. Dari 95 tahun 2007 baru berhenti dari TK. Dalam arti kata memang kita sudah punya yayasan karena sudah terlanjur mencintai. Artinya keluar dari itu bukan berhenti. Bukan, karena jatuh cinta karena sudah menyampaikan dengan Bapak kita sudah punya yayasan. Itu Yayasan Kesejahteraan Umat Ar-Rahman. Sudah kita start dari sana, dan karena anak mencintai dunia anak itu. Nah, oleh karena itu begitu selesai langsung buka lembaga sendiri lah. Lembaga sendiri di bawah yayasan tadi. Di bawah yayasan itu Yayasan Kesejahteraan Umat Ar-Rahman. Nah, mulai berkiprah lagi di sana, artinya tetap mencintai anak usia dini. Yang membuat hari-hari itu kadang-kadang pas lagi nangis susah, tetapi tetap mencintai itu. Tetap mencintai itu, alhamdulillah. Artinya di 2007 2010 itu lolos sertifikasi untuk anak usia dini. Udah lolos itu, nah terus artinya selalu bergerak, dan memang sering berbincang-bincang juga dengan orang tua. Akhir kata mengatakan, Bapak, Ana mencintai artinya usia dini, dan Ana tolong, artinya itu didoakan. Kalaulah orang tua bisa hebat memang dari Masumi, Muhammadiyah, terus memang mereka tidak pernah meninggalkan itu, karena memang itu Masumi dulu pecah, itu akhirnya Bapak ke Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memang organisasi yang memang dicintai. Artinya jangankan orang tua, karena anak sendiri sebenarnya berawalnya dari TK Aisyah pada tahun 1965. Itu sudah masuk TK Aisyah. Masuk TK Aisyah itu. Jadi artinya memang bergerak di organisasi, ditempa di dalam organisasi. Ya alhamdulillah dibesarkan di keluarga Muhammadiyah kan. Alhamdulillah kan, walaupun di awalnya itu memang bukan dalam faktor kesengajaan, betul, masuk ke dunia anak usia ini ya. Tetapi akhirnya dengan proses, dengan banyaknya mungkin belajar, akhirnya terlanjur jatuh cinta nih kepada gerakan pendidikan anak usia dini. Betul. Kan gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih? Ada misalnya hari ini kan menjadi Ketua Himpaudi nih. Nah, kalau melihat hari ini seperti apa sih sebenarnya kondisi pendidikan anak usia dini? Apakah dia sudah
menjadi sesuatu yang ideal lah misalnya dalam konteks pelaksanaannya itu? Kalau dalam konteks pelaksanaan pendidikan usia dini itu luar biasa. Luar biasa. Karena ini kan sesuatu yang sulit. Karena yang dihadapi itu kan ya anak-anak. Iya, mulai betul. dari balita malahan kan kadang gitu. Tapi itulah kenyataan. Artinya kalau pendidikan anak usia dini terutama yang dianukan oleh Himpaudi ini artinya non formal itu ya. Non formal itu sebenarnya guru-gurunya juga luar biasa. Dalam arti kata mereka berangkat pagi, bahkan siang, bahkan sore pulang. Nah, karena pendidikan anak usia dini ini juga artinya kalau di anak pasti senang. Kalau dulu kan kita belum mengenal pendidikan anak usia dini itu kan Pak TK saat itu. TK, ya. Nah, TK itu sebenarnya kalau kita mau jujur, yang pertama sekali itu TK Aisyah. Saat itu Probel namanya. Probel, belum TK Aisyah. Probel namanya. Probel itu ya artinya anak-anak yang di saat itu belajar, tetapi ibu-ibu Aisyah yang memfasilitasi itu. Tetapi mereka pada zaman itu kan mungkin masih zaman Jepang makanya itu Probel, belum ada istilah TK itu kan. Nah, pada tahun berapa itu ya, lupa Bunda, tapi istilahnya itu sudah dianukan TK Aisyah, baru ada TK negeri, TK IGTK itu 71. IGTK 71 ya. 71. Nah, itu kan zaman itu memang masih artinya anak-anak yang TK belum PAUD. Nah, kalau yang PAUD ini artinya mulai bergerak Himpaudi ini di 2015. 2005 ya. 2005. Karena usianya 16 tahun sekarang. Nah, di 2005 itu sebenarnya belum artinya PAUD ini belum bergerak terlalu, istilahnya masih biasa-biasa aja. Tetapi semakin ke depan itu memang sangat diperlukan dari penitipan anak, kelompok bermain. Nah, terus yang dikenal juga SPS, Satuan Pendidikan Sejenis, yang memang belum terintegrasi ke sekolah negeri. Nah, di situ itu mulai Himpaudi. Nah, semenjak Himpaudi bergerak ini, kalau menurut saya pribadi itu memang luar biasa. Orang mengantarkan anak, tetapi guru yang tidak mau dikatakan tidak ada gajinya paling dari sumbangan orang tua. Itu pun kalau ada. Kalau ada. Tetapi hebatnya, ternyata tanpa kita sadari, pendidikan anak usia dini ini kan contohnya saja TK. TK itu kalau belum masuk katanya PAUD, itu tidak mau terima atau mungkin berat menurut mereka. Nah, sementara TK itu adanya dalam PAUD. Yang dikatakan PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Jadi termasuk TK. Termasuk TK karena usianya 0 sampai 6 di sana. Nah, posisi TK adalah 4, 5, 6. Tetapi karena menurut mereka dia dulu lahir, nah dia masih berpikir ya TK itu PAUD dulu baru TK. Tetapi sebenarnya tidak, artinya TK itu ada dalam PAUD. Nah, yang memang menjadi pemikiran, artinya sebagai yang diamanahkan menjadi ketua Himpaudi ini, untuk kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru ini memang menjadi satu pemikiran dalam arti kata, karena saya pribadi itu turun melaksanakan. Jadi tahu persis bagaimana perjuangan pengorbanan seorang guru PAUD. Entahlah nanti itu kata kita ya, kalau seandainya anak ini kan jam 7 sudah mulai masuk. Jam 7 masuk, kadang-kadang kalau orang tua sibuk berarti sampai sore. Ada yang lembur. Dan guru
harus sampai jam sore itu. Sampai semua anak itu pulang. Artinya itu sudah beres. Sudah beres semua, baru mereka bisa pulang. Yang menjadi pemikiran artinya ya untuk guru sampai saat ini yang menurut saya itu di bawah standar UMR jauh sekali. Jauh sekali. Nah, apabila kita turun ke lapangan, itu tidak menutup kemungkinan 50 honor guru. Iya. Kalaulah bisa 200 itu untuk daerah kita, Kepahyang. Alhamdulillah. Ya. Tetapi yang menjadi pemikiran itu, kenapa kok guru PAUD itu sepertinya tidak boleh dikatakan tidak diperdulikan, boleh dikatakan seperti tidak begitu penting atau dianaktirikan. Karena menurut saya guru PAUD ini mereka ada yang S1. Mereka harus membuat program, harus merencanakan, harus memanage, harus mengasuh, harus membimbing, harus menilai dan lain sebagainya. Itu mereka lakukan setiap hari. Sementara mereka berkeluarga, punya beban keluarga, punya anak. Meninggalkan rumah, kita belum tahu apakah memang di rumah itu ada beras atau tidak, punya uang atau tidak. Tetapi karena itu semata-mata panggilan jiwa, panggilan hati, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Begitu tingginya guru-guru PAUD menghargai sebuah tanggung jawab. Jadi harus mengasuh anak orang, ini kan? Iya. Sama dengan anak sendiri, bahkan lebih kadang-kadang kan begitu melakukan perlakuannya itu. Jadi luar biasa memang. Luar biasa, karena inilah yang kadang-kadang memang kita berharap ke depan. Itu memang pemerintah ini memang berharap ya bisa melihatlah kondisi yang guru-guru PAUD, terutama yang memang guru PAUD honor. Artinya kan itu yang juga nanti akan menjadi sebuah konsentrasi dari Himpaudi dalam melakukan gerakan ke depan. Karena memang Himpaudi harus bergerak. Iya, Himpaudi kan sebagai representasi guru-guru PAUD nih. Betul. Ya kan gitu. Jadi memang harus bergerak karena ini adalah sebuah amanah juga, sebuah tanggung jawab. Artinya berusaha maksimal dengan tanpa lelah. Kadang-kadang harus berhenti sejenak, tetapi berpikir lagi, melanjutkan kembali perjuangan. Nah, kan begini deh itu kan, orang kadang-kadang kalau kita ya misalnya di rumah misalnya, kita merasa tidak yakin anak kita itu masuk SD sebelum dia PAUD atau masuk ke TK misalnya kan. Tapi mungkin ada banyak orang yang justru tidak mengabaikan bahwa ternyata kalau demikian artinya kan penting nih pendidikan anak usia dini itu kan sebelum mereka misalnya masuk ke sekolah formal SD ataupun yang sejenisnya atau setingkat itu gitu. Nah, tetapi kan di sisi lain orang belum melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diprioritaskan kan begitu. Nah, kalau cerita soal prioritas kan semuanya harus dilengkapi nih. Artinya soal gurunya bagaimana, fasilitasnya seperti apa, kan gitu. Mungkin secara konseptual mungkin sudah tersusun baik itu mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah itu. Jadi memang kalau menarik sih kalau untuk guru PAUD ini. Jadi kalau menurut kita artinya Himpaudi lah memang ada sebuah katakanlah tanggung jawab yang benar-benar kita sadari. Karena begini, apabila guru tidak punya katakanlah ilmunya, SDM-nya tuh tidak pas di sana, itu tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah meletakkan satu fondasi yang salah. Oleh karena itu artinya kita sudah harus berpikir bagaimana sebenarnya pemerintah sudah
artinya sudah boleh dikatakan sudah mulai bergerak juga ke arah sana seperti itu kan. Tetapi kadang-kadang untuk kesadaran ya, kesadaran bahwa pentingnya ilmu. Karena kalau menurut saya sendiri, TK baik PAUD, TK itu yang kita utamakan bukan calistung, baca tulis dan berhitung. Iya. Kalau saya memang dari TK Aisyah dulu pernah menyampaikan kepada kawan-kawan. Karena anak ini artinya kalau di rumah pasti dipujuk, disayangi, dicium dan lain sebagainya. Sampai malam hari. Malam hari pun diinabobokkan. Sampailah pagi. Nah, pagi ini biasanya, nak bangun nak, sekolah saya, seperti itu. Mama nak kerja, papa nak kerja. Nah, itu memang sampai sejauh itu. Tetapi tugas guru PAUD bagaimana menanamkan satu sugesti, menanamkan satu keyakinan bahwa di saat dia menjemput anak itu mau. Artinya dia harus meyakinkan, guru harus meyakinkan dirinya dulu bahwa nanti sampai anak itu mau melepaskan pelukannya dari orang tua. Iya, bisa tinggal di sekolah. Nah, bisa. Jadi makanya guru menyapa anak, halo nak, sayang, cantik anak bunda, yuk mainnya sama bunda, seperti itu. Biar mamanya kerja dulu nak, cari uang. Jadi kita bermain. Nah, itu luar biasa, enggak segampang apa yang kita bicarakan. Betul. Menanam satu sugesti itu tidak mudah. Tidak mudah. Artinya kan memang harusnya ini juga menjadi ke depan perhatian pemerintah juga lah. Saya pikirkan bagaimana misalnya guru PAUD itu juga menjadi sebuah prioritas. Iya. Baik itu misalnya peningkatan kapasitas, tidak hanya soal kesejahteraannya saja, kemudian juga kesejahteraannya. Saya kan begitu, artinya yang menjadi. Nah, kira-kira seperti apa ini misalnya Himpaudi ke depan dalam melakukan pengkomunikasian terkait dengan hal ini di tingkat daerah? Saya kan begini nih, artinya kalau harus diperjuangkan nih, ya kan artinya kalau menunggu inisiatif itu agak sulit nih kan gitu. Nah, sehingga kalau perlu sebuah perjuangan dari Himpaudi lah hari ini. Misalnya ini apa yang kira-kira akan dilakukan seperti itu? Kalau untuk Himpaudi Himpaudi ini memang target, apalagi di masa artinya katakanlah kepemimpinan ini, satu memang menargetkan setidak-tidaknya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru itu wajib. Kalau menurut saya, artinya kalau memang untuk menjadi guru pendidikan anak usia dini yang memang ini bukan berbicara TK yang pulang jam 11 ya. Jadi yang sampai sore. Sampai sore lah. Mereka itu kalau dibilang, kalau UMR sekarang tuh berapa? 1 juta? Berapa tuh? Ya, 1.200.000. 1.200.000. Ukuran daerah. Kalau bisa itu memang harus lebih. Harus lebih dari itu ya. Harus dengan lebih. Beban kerjanya itu. Beban kerja mereka ini sebenarnya secara fisik ya, mereka tidak capek, tidak payah. Tetapi mereka tidak bisa keluar. Tetapi mereka cukup menguras pikiran ya, karena itu energi yang luar biasa. Iya. Dan kemampuan kan yang luar biasa itu. Betul. Bayangkan seorang guru PAUD non-stop dari datang sampai pulang itu non-stop ngomong, berbicara. Iya. Nah, itu tidak pernah berhenti itu. Tidak pernah berhenti. Ini nangis, ini berhenti, pindah yang sini gitu. Betul. Nah, jadi kadang-kadang kalau untuk pendidikan anak usia dini kan sudah ada artinya untuk kelompok usia misal untuk anak umur 1, 2, 2, 3 itu kan sudah ada istilahnya 1 berbanding 5 atau ada yang 1 berbanding 4 kayak gitu kan. Nah, itu kalau seandainya seorang guru kadang-kadang namanya di sekolah mau makan, misal istirahat guru PAUD beda. Istirahat guru PAUD itu mungkin tidak beraktivitas yang anak. Tetapi kadang-kadang guru PAUD nih baru mau makan
Bunda mau Bunda. Bunda mau ini Bunda. Nah ini kadang-kadang yang memang menurut orang yang tidak terjun ke dalamnya itu apa sih, sekedar anak-anak nyanyi, makan, balik seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau Bunda pernah membaca buku yang dari Finlandia ya, itu mereka sangat menghargai guru-guru taman guru-guru PAUD khususnya, dan mereka mengatakan yang profesor itu adalah guru PAUD, bukan guru SMA, bukan dosen. Karena itu kan mengajar orang yang memang sudah siap belajar kan gitu. Unik, karena pendidikan anak usia dini itu unik dengan berbagai karakteristik. Itu. Nah, oleh karena itu yang memang satu target katakanlah Himpaudi ini, bagaimana memperjuangkan kesejahteraan guru ini. Apakah misalnya ada kemungkinan hearing misalnya rame-rame guru-guru PAUD itu ke DPR misalnya, hearing lah menyampaikan pendapat misalnya. Bisa, tetapi kadang-kadang itu mungkin di tempat kita ini masih menganggap PAUD itu kecil. Ya, tapi mungkin dengan begitu bisa membangun. Ya setidak-tidaknya kita menyampaikan, setidak-tidaknya kita menyampaikan tanpa lelah. Kalaupun lelah berhenti sejenak, bangkit lagi. Lelah lagi, ya bangkit lagi seperti itu. Jadi karena kalau konteks daerah kan pasti ini kan ceritanya kan soal DPRD, soal bupati, pasti kan situ ini wilayah pengambil kebijakannya itu kan gitu. Satu masalah honor, memang dua itu SDM. Artinya SDM itu artinya berharap. Sebenarnya dari memang ini belum pernah kita audiens. Berharap memang kalau memang ada guru-guru PAUD yang memang katakanlah multi talent atau memang punya kemampuan, kalau bisa itu memang dikuliahkan gratis seperti itu. Untuk pendidikan artinya memang sudah berpikir ke arah sana, karena pendidikan anak usia dini itu asli. Luar biasa. Ini kan luar biasa. Kalau misalnya kita melihat anak kita hari ini misalnya ketika masuk SD atau sekolah dasar, mereka sudah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan teman, mengenal huruf walaupun belum bisa misalnya membaca dan sebagainya itu karena memang belum waktunya kan gitu kan. Belum waktunya. Nah, artinya kan itu kan didapatkan ketika di PAUD, di pendidikan anak usia dini. Nah, ini kan luar biasa nih Bunda Ana ini kan dalam hal artinya kan cerita soal bagaimana membangun eksistensi di dunia PAUD mulai dari awalnya enggak artinya kan tidak siap sebenarnya kan jadi guru PAUD lalu jatuh cinta dengan PAUD kan gitu. Nah, kemudian hari ini menjabat sebagai ketua Himpaudi Kabupaten Kepahyang dan tentu memiliki beban lebih. Artinya kan bagaimana cerita tadi soal kesejahteraan guru PAUD, memperjuangkan hal-hal yang memang seharusnya itu didapatkan oleh pendidikan anak usia dini dalam rangka mempersiapkan anak-anak bangsa yang bisa menjadi lebih baik kan gitu. Nah, adakah misalnya nih dalam hal dirinya Bunda Ana ini itu nilai-nilai yang dibangun dari orang tua, nah ini sebagai tokoh masyarakat, tokoh politik, saya pikir kan yang luar biasa yaitu Pak Zainuddin Maya selaku orang tuanya nih. Kalau sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Semangat juangnya luar biasa. Satu semangat juang. Dan memang Bapak itu orangnya sangat demokratis ya. Tetapi disiplin cukup tinggi. Disiplinnya tinggi ya. Memang kalau di keluarga itu jam 4 sudah harus bangun semuanya. Jam 4 sudah harus bangun, memang terbiasa dari kecil. Sebenarnya itu sudah ditanamkan karakter-karakter seperti itu. Artinya harus mandiri. Dari orang tua itu memang itu yang ditanamkan, itu yang mandiri. Jadi jangan pernah artinya tergantung sama orang, berharap sama orang. Kalau bisa kita itu memberi, jangan meminta seperti itu, karena semangat itu juga yang memang luar biasa, yang memang artinya saya sendiri itu memang tertempa, artinya tertempa dalam arti kata tanpa disadari, karena itu adalah hari-harinya menjadi satu kebiasaan.
sehingga menjadi satu karakter seperti itu. Jadi memang kalau Bapak itu luar biasa dan memang sangat terbuka. Nah, di samping memang anak-anaknya itu memang kalau Bapak sangat ini ya, istilahnya yang ditanam itu memang disiplin mandiri dan pantang menyerah. Ya, semangatnya pantang menyerah itu artinya menyerah. Kalau kita memang istilahnya nggak ada istilah kerja itu yang memang setengah-setengah seperti itu atau akhlak seperti itu. Dan memang itu yang semangatnya itu yang luar biasa. Sampai hari ini itu yang dirasakan ya. Kalaulah memang bukan karena itu terbiasa menghadapi yang seperti ini, mungkin nggak kuat, istilahnya nggak akan bisa. Apalagi seperti saya sendiri kan sebagai katakanlah yang dipercayakan tadi itu kan untuk pendidikan anak usia dini itu kan itu tidak mudah. Artinya bagaimana kita mulai dari anak usia dini itu menanam kejujuran, kemandirian, disiplin. Nah memang karena pendidikan anak usia dini ini memang agak sulit menyampaikan dengan orang-orang yang memang tidak memahami. Karena memang di samping unik dengan berbagai karakteristik, sudah itu mereka memang hasilnya tidak nampak. Nah jadi memang itulah yang membuat sebagai katakanlah guru, sebagai motivator yang luar biasa itu ya Bapak. Iya. Luar biasa. Dan saya pikir dengan semangat belajar dari almarhum Pak Zainuri Mayang, saya memiliki sebuah keyakinan bahwa Bunda Ana ini akan mampu membangun sebuah perjuangan yang konsisten ya. Pasti akan terus berjuang nih untuk PAUD, untuk guru PAUD saya dan untuk kelembagaan PAUD itu dalam membangun eksistensinya ke depan. Luar biasa dan terima kasih nih Bunda Ana sudah meluangkan waktu, dan tentunya kita ke depan berharap bagaimana misalnya pendidikan anak usia dini ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Baik dari kapasitas gurunya, ya kan gitu, sumber daya gurunya, kemudian juga infrastruktur penunjangnya, dan juga tentu kesejahteraan para guru PAUD itu sendiri. Dan itu yang hari ini menjadi beban seorang ketua Himpaudi. Dan saya yakin dengan semangat perjuangan beliau ini pasti akan terwujud. Amin. Terima kasih banyak nih Bunda Ana atas waktunya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.